dan Allah memberikan fasilitas berupa apa? Berupa as-saumu junnatun. Saya yakin Bunda pernah dengar as-saumu junnatun ya, bahwa saum itu adalah perisai. Perisai dari apa? Rasulullah bersabda, perisai seperti kalian semua saat berangkat perang. Secara otomatis perisai itu melindungi diri kita dari segala sesuatu godaan setan. Ya, perisai Bunda tahu perisai? Ya, kalau Bunda iya tabir gitu ya, perisai gitu untuk menolak, menangkis serangan apa segala macam gitu. Ada iklan lah, satu iklan sabun atau naon itu suka menggunakan perisai, nusumpingna kuman-kuman, wah bisik gitu. Padahal kuman apa teka tingali. Ini juga sama, dilindungi kita dari segala sesuatu yang teka tingali ke orang. Naon setan. Perilaku setan Allah melindungi itu dengan junnatun, itu dengan junnah. Kalau kata-kata diawali dengan jim dan nun itu biasanya nggak kelihatan. Sok ada jinnah. Apa jinnah Bunda? Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jin teh jin, jinnah teh jadi tapi apa jamaknya banyaknya gitu jadi jinnah. Dan itu kan kita ada yang suka melihat jin, ada yang bisa siun saya hayang tiasa ningali karena apa hakikatnya ku Allah terus diciptakan jin. Nah jin tidak bisa dilihat sama kita gitu, itu punya alamnya sendiri, tapi kita mengimani apa yang gaib itu ya. Nah ada jannah ya, kalau jannah mah tahu apa jannah? Nah jannah juga sama kandungannya jim dan nun. Apakah bisa kita sekarang melihat surga? Insya Allah biasa, tapi kedah mawat heula badai. Iya, tetiasa kapan kita melihat surga ya. Jadi itu puncak kesuksesan yang belum bisa kita lihat, jannah itu. Nah ada juga ya junnah. Junnah itu tadi perisai. Perisainya nggak bisa kita lihat karena seperti kita juga tidak bisa melihat perilaku setan. Jadi itu secara otomatis saat bulan Ramadan kita dilindungi oleh Allah dengan perisai keimanan itu, dan perisai itu isinya semua amal soleh. Dibukakan semua pintu surga. Ada berapa Bun pintu surga? 7. Ada 7, 8 katanya ya. Upami 7 mah pintu neraka, Bunda. 8 pintu surga semuanya dibukakan, dan itu pintu-pintu itu semuanya amal soleh. Ada pintu zakat, pintu orang yang suka zakat aja senengnya gitu ya. Ada pintu infak, ada pintu Al-Quran senengnya tadarusan, terus senengnya ada pintu tahajud, senengnya tahajud aja nggak pernah tinggal. Dan yang paling istimewa adalah pintu puasa Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu bagi orang-orang yang sering berpuasa, suka berpuasa, baik yang wajibnya itu tapi dijaginya yang tadi 14 jam itu, dan itu disediakan pintunya sama Allah tersendiri Ar-Rayyan. Nah dibukakan dan semua pintu neraka ditutup, setan dibelenggu di bulan Ramadan itu. Asyamu junnatun. Jadi kita lihat ajib kan Allah maya sayang banget sama kita teh. Kalian itu makhluk surga, di dunia mah cuman wawayangan we gitunya, cuman tamasya sedikit. Menurut para ulama cuman 1,5 jam dalam hitungan waktu akhirat. 1,5 jam aja Bunda, nggak lama kita ada di dunia. Jadi rugi kalau kita tidak memaksimalkan amal soleh kita, rugi kalau kita tidak memanfaatkan rahmat Allah kepada kita. Ini bulan Ramadan yang akan datang, fasilitas yang diberikan sama Allah, bentuk kasih sayang Allah. Sok yang benar-benar puasanya gitu ya, asyamu junnatun itu. Karena dari itu mah semua kita tuh didorong untuk selalu melakukan amal soleh. Sok aja Bunda nanti merasakannya, atau 30 kali lebih sudah merasakan bahwa dorongan saat bulan puasa mah kayak nanti aduh amal soleh we terus gitu ya. Tetapi nanti setelah sampai kepada akhir dan nanti menginjak pada akhirnya,
tadi asyamun jannatun. Terus yang selanjutnya adalah fasilitas Allah itu as-saumu li wa ana azibih katanya. Kata Allah itu saum itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya langsung. Kalau pahala-pahala ibadah lain Bunda ada hitungannya ya. Pahala kebaikan itu berapa? 10 kali lipat gitu ya. Ada yang 700 kali lipat untuk infak dan sebagainya. Ada hitung-hitungannya. Tetapi khusus untuk saum Allah langsung yang memberikan pahalanya. Terserah Allah mau berapa yang dilipat gandakannya sama Allah pahala untuk saum kita, dengan catatan saum yang baik ya. Nah, kata Allah juga saum itu untukku, sudah saja kamu nggak usah mikir-mikir pahalanya berapa. Sepanjang kamu bisa melakukan saum itu dengan optimal sesuai juklak-juklikisnya, Allah akan memberikan rahmatnya. Masya Allah, lihat Allah mah sayang banget sama kita ya. Sebagai makhluk surga harus kembali ke surga. Atau jangan punya cita-cita bersih pun gitu. Aduh, dah amal soleh saya mah tuh masih cetek. Ken ya teman tong di emutan. Yang penting mah ikhtiarnya saja. Allah juga tidak memperhatikan hasil dari apa-apa kita. Memang sudah dikerudung teh sudah soleh, memang sudah dihijab dicadar gitu sudah soleh, belum tentu. Sudah dipakai gamis ini sudah soleh, belum tentu di mata Allah mah. Karena semuanya itu hanya proses saja. Justru prosesnya itu yang dinilai sama Allah. Hasil mah semuanya milik Allah. Kita mah tidak wah gue berhasil. Sok Bunda sok emu terakhir. Alhamdulillah saya berhasil jadi jalmi solehah. Punya gitu nggak? Kepikiran nggak begitu? Ke tetangga, Jeng, kamu harus seperti saya atuh sudah jadi jalmi solehah. Pernah nggak gitu? Dan hasil nama itu milik Allah. Segala rupinanya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Saur Allah kayak gitu. Situ sius pengen masuk surga. Tapi aku belum melihat kesungguhan semua di antara kamu itu sungguh-sungguh gak benar pengen masuk ke surga. Jahadu minkum wa ya'lamas sabirin, dan bersabar saat kapan aku memberikannya gitu kepada orang-orang yang berusaha itu. Jadi kita mah ikhtiar aja terus, kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam menjalani bulan puasa ini. Kita mah sungguh-sungguh aja, ya Allah aku mah bismillahirrahmanirrahim nama itu saumagadin anana ibadus sahri Ramadan hadisan lillahi ta'ala. Aku mah melakukan saum ini ya Allah hanya kepada Engkau saja. Dan Rasulullah bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu di siang harinya 14 jam kita berpuasa, kata Rasulullah seperti itu. Dijamin sama Allah barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan itu di siang harinya gitu ya, berdasarkan keimanan dan pengharapan atas ampunan Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Itu nikmat sekali ya Bunda. Jadi kita yang dijanjikan Allah jannah itu tadi, aduh Masya Allah, kita mah hanya berharap aja sama Allah. Tapi apa syaratnya? Jahadu minkum. Hak kita menjadi soleh. Bunda punya hak, saya punya hak. Bunda punya kewajiban, saya juga punya kewajiban sebagai manusia. Nah, hak kita menjadi soleh. Bunda punya hak untuk menjadi soleha. Tapi hak itu harus didukung sama kewajiban-kewajiban kita lah untuk melakukan segala ikhtiar, segala usaha untuk mewujudkan kesolehan itu. Jadi bukan tiba-tiba terus kita merasa jadi soleh, tidak. Dengan sholat kita menjadi soleh, dengan puasa tidak menjadi. Itu mah proses semuanya. Hanya ikhtiar saja untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kami termasuk golongan yang jahadu minkum itu ya Allah, yang bersungguh-sungguh itu ya Allah. Semoga Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua ya Allah, amin. Berikanlah surga kepada kami ya Allah, amin. Jadi itu Bunda, dua fasilitas yang diberikan sama Allah itu tadi junnatun, bahwa puasa itu menjadi perisai, dan yang kedua puasa itu hanya untuk Allah.
dan Allah lah yang akan memberikan segala pahalanya. Kalau Allah yang sudah memberikan langsung pahalanya, artinya amalan tersebut mempunyai kualitas, mempunyai derajat, mempunyai keutamaan yang tinggi. Saum itu, puasa itu mempunyai keutamaan, mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Makanya Allah langsung yang memberikan puasa, yang memberikan pahalanya gitu ya. Dua fasilitas itu saja kita yakini bahwa itu fasilitas dari Allah. Terus apa atuh hasil dari puasa teh? Nah ini ya, hasil dari puasa ini saya juga sekarang teh asal lebar ya, nangis deh nah tuh begitu, nah bet ngomongkeun batu, nah bet ningali gambar porno, nah bet ngadangukeun magibah. Nah, saat selesai saum itu, nah begitu dosa deh atau ya. Seperti kalau kata Allah, jangan kalian semua seperti seorang wanita yang menyulam dan mengurai lagi benangnya menjadi terurai lagi. Padahal kita ini teh sedang menenun sajadah, sedang menenun kain, apapun itu, menyulam hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik dengan puasa kita itu. Setelah nanti sampai di Idul Fitri, itu semua itu sudah jadi sajadah. Lepas Idul Fitri atas sajadah diucutkeun deui atuh tu para romu dengan amal segala macam kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, apa tujuannya, hasilnya ini? Kita harus sama-sama bisa merasakannya, terutama saya, Bunda. Jadi tujuannya teh untuk, selain tadi tujuan utamanya adalah ketakwaan, la'allakum tattaqun. Jadi ini juga hasil dari tarbiyah Ramadan itu, pesantren Ramadan itu, hasilnya adalah ketakwaan personal kita meningkat. Ketakwaan personal kita meningkat, kita lebih sering ibadah, dipermudah sama Allah, segala sesuatu kebaikannya dipermudah, rezekinya dipermudah, doanya cepat dikabulkan, segala sesuatu. Itu hasil dari ketakwaan personal kita meningkat hasilnya. Kalau itu yang dirasakan selepas Ramadan, artinya Ramadan kita, puasa kita berhasil insya Allah. Tetapi kalau bukan itu yang diperoleh, lepas ini sholat malam lagi tarawehan, kamari pan geus tarawehan atuh aya mah yang libur heula sholat malam teh lah kitu nya. Kamari infak asana mah geus 3 juta infak teh selama bulan Ramadan gitu, aya mah geun atuh infaknya ditahan dulu gitu ya. Kamari sote gak boleh marah karena lagi puasa, ayeuna mah atuh aya nu calutak teh marah lagi ngomongkeun batu, demikian juga gitu. Kalau itu yang masih dilakukan, artinya puasanya belum berhasil. Tetapi kalau ketakwaan kita, kesolehan kita meningkat selepas Ramadan, insya Allah itu indikasi berhasilnya saum Ramadan yang kita, puasa Ramadan yang kita lakukan. Nah, yang kedua adalah ketakwaan sosial. Tadi kan di atas bahwa kita ini sama Allah diintegrasikan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, diintegrasikan sama Allah, ditanamkan ke dalam diri kita, dibalut ketakwaan supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar takwa sama Allah. Nah, kecerdasan itu adalah ketakwaan sosial kita meningkat. Kita lebih sering melakukan keluar itu ya, lebih sering memperhatikan orang lain, melakukan kebaikan kepada dunia sekeliling kita gitu ya. Nah, itu dirasakan. Kalau itu yang dirasakan selepas Ramadan, indikasi bahwa puasa yang kita lakukan diridhoi sama Allah, diberikan pahala yang baik sama Allah. Dan yang ketiga adalah ketiga naon hilaf bae. Heulanya sakadarnya apunten Bunda, aduh tak ari sanes ustad teh kieu ari nyanyi mah saya da kedah Bunda, ini da capek nyarios kieu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal eta mah alasan we untuk ngemutan nu katilu teh naon ya, nu katilu isin atuh ieu Bunda saroleh kieu nu katilu naon kitu. Padahal mah
hayang ngemutan eta oh nya can teh lah. Nah yang ketiga adalah percepatan doa dikabulkan sama Allah. So coba bunda, kalau itu yang terjadi artinya teh indikasi puasa kita teh berhasil. Bagaimana tidak, Allah teh siang dan malam di khusus selama Ramadan, khusus selama bulan puasa itu Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita siang dan malam. Mau berdoa siang sok, mau berdoa malam sok. Doa-doa orang berpuasa itu sulit tertolak sama Allah. Jadi kalau bunda sekarang seueur kahoyong ya, siapkan dari sekarang. Oh, hoyong juga dia mau minta ini, mau minta ini, mau minta ini sama Allah ya. Sok seueur. Tapi pada waktunya itu terjadi dah izin juga ke Allah sama ya Allah, masa seueur pamundut pisan ka Allah teh. Sementara amal soleh saya masih urat-marit. Pada saatnya itu terjadi. Tapi kalau bunda sekarang mau menyiapkan banyak permintaan, siapkan saja. Karena apa? Allah itu maha mengabulkan doa. Sama ini masih dalam rangkaian ayat-ayat puasa gitu ya. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Katakanlah Muhammad, kalau hamba-hambaku menanyakan aku, katakan bahwa aku dekat. Aku akan mengijabah, mengabulkan segala permintaan yang mereka mintakan kepadaku, gitu ya. Dan mereka akan termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi ayeuna mah bunda, mumpung sasi siapkan permintaan yang banyak sama Allah. Tapi dalam kemo mau apa? Tuasanya kenal diberikan saja rezeki Ramadan gitu ya. Dan bunda jangan punya kekhawatiran, jauhkan ini perasaan ini ya. Ya teh sasi siam budak kita menghadapi Ramadan berarti kudu aya baju dulag belum lagi untuk buka, untuk sahur. Masya Allah ya resiko si ayah dicandakan 700.000 kumaha maaf sekali tuh ya. Jauhkan perasaan itu bunda, karena Allah yang akan menjamin rezekinya untuk kita selama kita bulan puasa. Kalau kita benar-benar meniatkan puasa ini hanya untuk Allah, kita benar-benar istiqomah meniatkan di dalam hati kita ya bahwa as-saumu li, ingat saja as-saumu li wa ana azibi. Ya Allah, kita hanya tinggal meminta sama Allah. Ya Allah, Engkau katakan bahwa puasa ini hanya untukmu. Jangan sempitkan rezeki aku gitu ya, dalam menjalani segala sesuatu yang Engkau perintahkan ini gitu. Karena saya punya pengalaman dulu teh saya ya dari tahun berapa 2019 sampai 2020 kemarin 2023 awal saya teh punya kafe. Pernah dengar nggak saya punya kafe? Pernah dengar ya? Nah itu teh 2018 geletuk teh kan apa? Covid ya. Orang-orang teh dicangcang nggak boleh kemana-mana. Jika setan dicangcang sama Allah gitu ya, borongsong dia segala rupinya di ini. Saya teh terpercantan sama Covid itu teh ya. Jadi saya mah noyod aja, buka aja, terus aja cuek buka. Jadi kafe saya teh tempat nongkrong para pemberontak. Sararumping nongkrong dengaran masker ini karena ya ada juga yang pakai masker ya. Tapi alhamdulillah kasih sayang dan perlindungan Allah, semua yang hadir di kafe itu termasuk saya selamat dugi kaayana. Jadi artinya kamari Covid teh naon atuh? Kelakuan jelema we eta mah. Kelakuan jelema-jelema zalim eta. Dan Allah akan menunjukkan nanti hukumannya sama orang-orang zalim yang melakukan bahwa iya ya Covid, iya ya temenang sekieu. Dan ujung-ujungnya apa now? Duit. Ujung-ujungnya adalah ekonomi. Itu ya. Ya kalau waktu itu bunda juga percaya, kuningan itu nih saya mau aku Covid gitu. Terus dugi ajalna bunda eta mah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang berdaya pasti akan menemui maut. Dan eta mah tong nyalahkeun Covid. Ayeuna geus seueur nu maut geuning. Termasuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Bapak Jawa Barat Pak Solehin GP ngantun ke di Yuswana nu ka 87 maut aya covid ayeuna teu aya anggar maut geuning ya. Jadi artinya itu mah kelakuan jelema-jelema zalim yang naudzubillah. Semoga kita juga di bulan puasa ini nyungkeun sama Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perilaku orang-orang yang zalim, orang-orang yang mempunyai niat buruk yang nyata dan tersembunyi pada kehidupan kita. Jauhkan kami dari kekuatan musuh-musuh Islam gitu ya. Berikan kepada kami kejayaan Islam yang Engkau janjikan gitu ya. Dan kita harus lebih banyak berdoa hal-hal tersebut. Yang paling penting lagi, semoga ditambahkan ilmu sama kita. Tadi Teh Susan menyampaikan kalau dalam masa Ramadan ini, bulan puasa ini mah nggak akan ada taklim. Jadi itu kesempatan untuk mencari ilmu sendiri dan berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang soleh. Itu kesempatan di bulan Ramadan. Jadi jangan minta harta, jangan minta ya tidak naon sih, mangga bayar minta harta gitu. Tapi yang paling ya maksudnya saya jadi melarang berdoa, bukan mangga we mau minta. Tapi yang paling utama lah mintalah ilmu. Karena disitulah ilmu itulah segala rupi. Datang harta, datang kawan yang baik, datang orang yang membutuhkan. Kita juga bisa bermanfaat sama orang, mengamalkan ilmu kita. Dengan mengamalkan ilmu itu lillahi ta'ala, sumping rizkina, sumping artosna, itu sumping artosna oke, sumping mobilna, sumping motorna gitu ya, itu sumping artos. Bayarnya bukan duit, tetapi itu bagus si Arfi yang baru sekarang ya. Terus kita membantu dia, Masya Allah, kita pulang sudah ada ini si Arfi baru dari mana? Itu si Pak Anwar katanya buat Bapak. Pak Anwar, oh gara-gara saya membantu menjualkan tanahnya yang ada di Majalengka, disumpingkeun ku Pak Anwar eta mobil si Arfi no enggal, gak dibayar uang gitu. Tetapi karena ilmu kita punya bisa meyakinkan orang gitu ya, bisa berbicara dengan baik sehingga ilmu itu bermanfaat. Dan itulah makanya itu yang dimaksud tadi tok nyungkeun harta teh, maksudnya saya sudah bukan harta dah. Saya juga tahu Bunda pengen lah iPhone baru yang udah berapa sekarang teh 20 23 wah, sok tuturkeun eta handphone gitu. Sementara nu dianggo TikTok deui. Percuma fitur-fitur yang canggih itu dina iPhone terbaru oke nya. Gitu. Bunda, jadi itu ya. Nah, oh iya belum selesai ceritanya. Punten. 2019 itu Covid dan saya tepan punya pekerja, artinya karena kafenya masih kecil, saya juga pekerjaan masih kecil, cuma ada 4 orang gitu deh. Tapi itu bas lebat sasisian, astagfirullahaladzim, deg-degan saya tetiasa nggak gaji dan numpang lingka emut tetiasa maparin THR ya. Duh ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa ada kekhawatiran seperti itu? Karena di selama bulan puasa itu saya harus memperpendek jam operasional kafe saya gitu ya. Biasanya buka dari jam 10 sampai jam 9 malam. Sekarang atuh teraosnya muka siang-siang udah teras nganggo lamak gitu ditutupkan gitu, tetapi kakinya kataring ngali ya tebar bahasa itu gitu. Oke, jadi saya harus memperpendek jam operasional saya gitu. Yang biasanya buka jam 9 pagi, jam 10 pagi itu jadi buka jam 5 sore menjelang maghrib lah gitu bukanya itu gitu. Nah itu kan ada berapa jam yang terpotong. Artinya kalau kalkulasi manusia nih, hitung-hitungan dagang, artinya saya akan kehilangan penghasilan di berapa jam 10 sampai jam 5 berapa Bunda, berapa jam? 7 jam. 7 jam itu artinya mau dikali, katakanlah ada seorang aja yang datang minum kopi 25.000, 7 kali 25 atau sakitu hilang ya. Belum lagi bala-bala saya raos benten ya, kapungkur ayeuna mah tos teh aya kafena oke. Nah itu ya, waktu itu saat itu terjadi, aduh ada kekhawatiran seperti itu. Tahu apa yang terjadi Bunda?
Masya Allah eta mah buka jam 5 cok, wah promo-promo segala rupi rame kafe teh asli. Dan itu ya Masya Allah, by the end of the month, di akhir bulannya itu gitu, mau lebaran, mendekati lebaran gitu teh, Masya Allah ini penghasilannya Allahu Akbar, lebih besar penghasilan bulan Ramadan itu dibanding bulan sebelumnya yang tidak puasa. Ya mungkin karena COVID, dan itu teh lagi COVID gitu ya, tetapi ramai, Masya Allah, Allahu Akbar ya, penghasilan saya teh bisa membayar gaji dan bisa ngasih THR sama 4 orang pegawai itu gitu ya. Jadi itu mah Bunda, semoga ini menjadi inspirasi untuk Bunda semua bahwa jangan khawatirkan segala macam bekal kita untuk itu matos urusan Allah, dan Allah yang memerintahkan kita puasa teh, Allah juga yang akan mencukupi segala sesuatunya. Jadi toksil gitu ya, tapi kedapol karena itu hanya hikmah saja gitu ya. Bosok koyong naon Bunda, koyong ngagalekeun 7 setel kamu putra, kamu bundanya sendiri 10 setel, mana nyungkeun we gitu ya. Kalau itu memang yang penting, apa yang dibutuhkan. Tetapi kalau itu hanya keinginan gitu, kayak dicumponan gaduh 10 setel teh didinya jadi jalmi ria nya sur Allah teh, kayak kalakah hayo we ngabeungbeuratan hisab eta gaduh 10 setel tuh baru gamis sareng hijab teh gitu ya. Eta nanti dikasih kendaraan baru juga bukan dipakai ke masjid, tapi hayo kukurilingan ke tempat-tempat wisata baru gitu ya, dan melupakan waktu sholat, melupakan zakatnya, melupakan. Kalau itu yang terjadi, maka selaraskan segala sesuatu keinginan kita dengan keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal, karena Allah yang mengetahui masa depan kita, kita tidak. Jadi jangan kecil hati kalau wah kita nyungkeun seueur panyungkeun dijabah ya teh keningannya, muhasabah, sok introspeksi diri kenapa tidak. Tetapi yang paling utama adalah astajib lakum, kata Allah, pasti penuhi semua yang kalian butuhkan, semua yang kalian mintakan gitu ya. Kita harus yakin sama Allah, maka Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk kita. Jadi kalau itu Bunda yang terjadi sama kita, satu, ketakwaan personal kita meningkat, ketakwaan sosial kita meningkat, doa-doa kita segera diijabah sama Allah. Artinya itulah indikasi puasa kita berhasil gitu ya Bunda. Udah kesel dengerin saya bicara enggak? Tadinya kalau udah kesel saya mau nyanyi gitu. Enggak ya, jangan ya. Masya Allah ya Allah, ini mah saya tempatnya nyanyilah senang, dosanya tanggung bersama ya. Enggak mau, enggak insya Allah. Segala sesuatu yang disampaikan, baik bentuknya rangkaian nada, baik bentuknya perkataan seperti ini, insya Allah segala sesuatu yang diniatkan lillahi ta'ala itu akan membawa kebaikan. Ya, oh sholawat katanya tuh ya, sholawat Nabi. Iya, ya, atos lah. Gitu ya Bunda, sudah bisa menangkap apa yang saya sampaikan ya, insya Allah. Hapunten segala rupi kalepatan ya. Kalau ada kesalahan itu murni milik saya, segala sesuatu kebenaran yang hak hanya milik Allah gitu ya. Bunda bimbing saya yuk sama-sama, apa doa penutup majelis gimana? Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul da'wah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus Majelis Taklim Asifah dan jamaahnya mengucapkan selamat